Saya dapat berita yang ada orang Indonesia yang beraya semalam. Lebaran ngeduluin aja. Gak bisa apa kita lebaran sama-sama? Sama-sama lah lebaran. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Gimana ini para sahabat, kok Indonesia itu selalu menjolok setiap tahunnya? Yang dulunya telepon Allah dulu dan sekarang sudah melakukan Aidilfitri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Aidilfitri sudah dimulai para sahabat. Entah kenapa lah ini, setiap tahun mestilah adalah yang menjolok. Yang dulunya katanya saya sudah telpon Gusti Allah. Bahkan yang paling pelik nanti ada yang mengatakan saya sudah WhatsApp ini. Bahkan Ustadz di Indonesia sampai buka bicara para sahabat tentang mendahului Aidilfitri ya. Bukannya kita itu menengok sebuah sebuah teleskop yang kita tengok itu seperti bulan dan juga intinya itu para sahabat. Mas Farhan itu lupa yang mereka itu tengok itu yang di teleskop itu. Kalau para sahabat tahu boleh komen dekat bawah. Yang Mas Farhan tahu itu apa lah namanya, lupa lah Mas Farhan ini. Kan biasanya kan ditengok di teleskop gitu kan. Yang kemarin dan sebelum puasa itu di Indonesia hanya pakai kain macam itu. Yang teleskop itu pakai kain saja para sahabat. Sedangkan di lain-lain daerah dan juga di Malaysia menggunakan teropong dan menunggu sidang isbat macam itu para sahabat. Menunggu keputusan itu namanya, Mas Pan betul-betul lupa para sahabat. Itu namanya apa Mas Pan, sudah tak lupa. Dan di sini sudah mulai lebih raya dulu. Kenapa kok sudah mulai raya dulu macam itu? Kok tak sama-sama? Meskipun kalau Mas Farhan tahu tentang agama dulu, yang dari budak-budak Mas Farhan sudah belajar tentang agama ini, ataupun selisih pun, atau lebih awal ataupun satu hari ataupun lebih belakang satu hari saja. Ini 28 ya, tanggal 28 sudah Aidilfitri macam itu berasa. Sudah maaf lahir dan batin. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Lebaran ngeduluin aja. Gak bisa apa kita lebaran sama-sama? Sama-sama lah lebaran. Jangan dulu-duluin aja. Di Arab aja belum pada lebaran. Aduh, perbedaannya seperti antara planet lain ya. Beberapa hari perbedaannya. Main lebaran-lebaranan dia. Lucu ya. Imut ngegemesin ya. Terus itu divideoin dengan bangganya, naik ke media sosial. Giliran dihujat nggak terima ya. Inilah dia, Konoha Wakanda. Ada-ada aja yang ngelucu, ngelawak tuh. Ada-ada aja yang munculan ya. Kalau beda sehari itu masih logik. Bedanya beberapa hari, masih tanggal 27 loh, udah lebaran. Capek deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Mbah, nomornya Gusti Allah berapa? Saya mau telepon Gusti Allah. Saya mau minta hidup yang barokah, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Dan saya ingin kaya raya, Mbah. Saya juga ingin menjadi pejabat pemerintah. Mbah, kalau memang Mbah tidak mau ngasih saya nomornya Gusti Allah, enggak apa-apa. Saya titip salam saja. Saya ingin, apa ya, hidup saya itu lebih daripada ini loh. Masa rumahnya gede tuh loh. Ini pun ada tembok wis ngelontek-ngelontek. Saya pingin rumah yang gedongan, mewah, terus punya mobil Pajero, Fortuner, Innova, Alphard, Mercy dan segala macamnya itu loh, Mbak. Saya titip nih, Mbak. Biar penonton ini juga ndak iri, tolong salamkan kepada Gusti Allah. Penonton-penonton di TikTok ini jadi kaya raya semua, hidupnya sejahtera, enak ya. Apalagi ini mau lebaran, saya titip apa ya? Sejahterakan rakyat Indonesia semuanya lah. Makmurkan rakyat Indonesia semuanya lah, ya. Oke, Mbah, matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum. Saya dapat berita yang ada orang Indonesia yang beraya semalam. Saya pun pelik. Betul ke ni? Jadi saya nak tanya follower-follower saya daripada Indonesia pasal benda ni. Betul ke benda ni terjadi dekat sana? Okey, saya tunjukkan video. Macam yang korang boleh baca, umat Islam di Yogyakarta sambut Aidilfitri hari ini. Islam yang saya belajar, tempat lain boleh beraya sehari lebih awal ataupun sehari lebih lambat. Tapi yang ini, kalau raya semalam, 5 hari lebih awal dia beraya. Maknanya dia puasa 25 hari sahaja. Macam mana boleh macam tu? Amboi, orang lain berlapar 30 hari, engkau 25 hari dah beraya. Senang kerja. Yang peliknya, satu kampung tau, orang tua, orang muda, perempuan, lelaki, semua beraya, siap ada takbir semua. Saya nak tanyalah orang-orang Konoha, betul ke benda ni jadi kan? Ini lain macam. Ini lain macam. Kalau terawih laju tu faham lah kan, setiap tahun saya nampak. Tapi ini raya 5 hari awal ni, ini dah lain. Ini dah lain. Okay guys, so kepada orang-orang Indonesia, korang boleh komen dekat bawah apa pasal pendapat korang. Dan kepada mereka yang tengok video ni tapi tak follow lagi, boleh follow Wibro. Saya sudah telepon Allah. Nanti besok-besok ada yang mengatakan saya sudah WA dengan Allah. Besok-besok ada yang mengatakan saya chat dengan malaikat. Ini jadi problem. Karena itulah kemudian penting ada batasan, penting ada aturan untuk menunjukkan satu bagian dari kebenaran. Termasuk dalam penentuan awal Ramadan, dalam penentuan awal Idul Fitri ataupun Idul Adha. Masya Allah, kita mendapatkan penduduknya. Kita mendapatkan ajarannya yang terjaga dari dulu sampai dengan kini. Penjagaan silsilah riwayat itulah yang disebut dengan isnad atau disebut juga dengan sanad. Sesuatu yang terverifikasi, tersambung transmisinya dari mulai penyampai pertama yang mencontohkan, meneladani kepada kita semua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya ada, situsnya masih ada sampai sekarang, ajarannya masih ada dan terjaga sampai dengan kini. Itulah sanad. Ada komentar menarik dari seorang alim, allamah, seorang begawan pengetahuan di eranya, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Mubarak, saat beliau memberikan penilaian yang sangat luar biasa pada silsilah transmisi penjagaan syariat ini. Al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu silsilah transmisi penjagaan riwayat sampai kini, sampai kapanpun, itu bagian yang sangat penting dan pokok minad din, dari agama, dari ad-din, dari Islam. Laulal isnad, bila tidak ada
pola penjagaan seperti ini, laqala man syaa ma syaa. Tentu setiap orang bisa berkreativitas, ingin mengatakan apa yang dia kehendaki tentang apa yang dia inginkan. Itulah yang menjadikan Islam begitu istimewa. Tidak ada orang kreatif menunaikan sholat subuh dari 2 menjadi 3 misalnya, atau dikurangi 1, atau dari takbir langsung sujud, bangkit lagi langsung ruku. Tidak ada. Semua teratur, semua terukur. Itulah sanad. Pun demikian ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ada aturannya. Diberikan 2 tata cara. Yang ingin mudah, yang bisa menjangkau di titik-titik yang bisa dilakukan, silahkan melihat, namanya ru'yat. Kapan hilal muncul? Di akhir bulan, begitu tenggelam kemudian matahari, dilihat. Jika terlihat hilal di akhir bulan, setiap tanggal 29 dari bulan-bulan Hijriah, muncul hilalnya, maka bisa dipastikan keesokan harinya adalah hari baru di bulan yang baru. Bila tidak tampak, genapkan. Bilangan bulan itu menjadi 30, lusanya adalah hari baru, bulan baru. Jika punya kemampuan, Anda bisa menghitung. Diukur, dilihat, dicek sampelnya, dan menjadi penanggalan-penanggalan yang terukur. Itulah yang disebut dengan hisab. Dulu orang sholat juga meru'yat. Ru'yat bayangan matahari. Tanam tongkat, lihat. Ukuran seperti ini, tibalah waktu zuhur. Yang demikian, ini asar. Yang begini, maghrib sampai dengan selesai. Sekarang, kita alihkan itu kepada hitungan-hitungan yang terukur dengan presisi tinggi. Maka lahirlah ilmu hisab. Sekarang orang tanya, jam berapa sholatnya? Sekarang orang tanya, kapan sholatnya? Orang tidak bertanya bagaimana menanam tongkatnya dan melihat bayangannya. Intinya, bisa dilakukan dengan ru'yat, bisa dilakukan dengan hisab. Dua-duanya dalilnya ada. Ayat tentang itu juga ditemukan, hadis, isyarat, bahkan praktek, itu semua juga bisa disaksikan. Praktek ru'yat ada, dan menunjuk kepada hisab pun isyaratnya kita temukan. Dua-duanya bisa dilakukan, dan keduanya menjaga kita konsisten dalam turunan syariat. Jadi menutup peluang untuk kreativitas, menutup peluang untuk inovasi di luar titik itu. Inovasinya sudah ada. Inovasi pengembangan teknologi untuk membantu kepada ru'yat. Kita dapat teropong yang mengakses dan melihat sehingga presisinya bisa tinggi. Inovasi pengembangan untuk hitungan secara digital. Kita temukan hitungan-hitungan digital dengan cepat. Sekarang kita punya pola hitung yang sekali kita klik menunjukkan angka yang presisi. Itu di dunia hisab. Jadi inovasi itu hanya untuk menjadi instrumen dalam menguatkan perangkat-perangkat hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, hal-hal yang muncul di luar pakem tadi, itu yang disebut sebagai kreativitas yang tidak dibenarkan. Atau dalam bahasa agama disebut dengan bid'ah. Yang dimunculkan hanya kehendak semata, yang dimunculkan karena keinginan semata di luar pakem yang sudah ditetapkan. Bila ini tidak diatasi, maka setiap orang bisa berkreasi dan mengatakan, ini versi saya, ini versi Anda, ini versi dia. Saya mendapatkan konektivitas dengan Tuhan, saya sudah telepon Allah. Nanti besok-besok ada yang mengatakan saya sudah WA dengan Allah, besok-besok ada yang mengatakan saya chat dengan malaikat. Ini jadi problem. Karena itulah kemudian penting ada batasan, penting ada aturan untuk menunjukkan satu bagian dari kebenaran. Bukan perkara kita tidak perlu mencela. Kita dijamin oleh undang-undang. Betul, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun, dalam konteks beribadah, dalam konteks menghadirkan kepercayaan, tentu aturan negara juga presisi, spesifik. Untuk itulah ada Kementerian Agama yang mengatur, melihat, mendapatkan pola apa yang disebut dengan agama. Jangan sampai kemudian saya mengaku Islam tapi nilai-nilai keislaman tidak dipraktikkan. Beda ketika ada agama baru dengan pola yang baru, tidak menggunakan nama yang serupa dengan yang lain, tentu itu keyakinan yang berbeda. Tapi ketika ada yang mengatakan, misal saya adalah seorang muslim tapi nabinya bukan Nabi Muhammad, ini problem. Saya seorang muslim tapi cara ibadahnya bukan seperti pakem yang diajarkan dalam Islam, ini problem. Karena itulah penting bagi kita untuk belajar kembali, kemudian penting bagi kita untuk mendapatkan rujukan-rujukan yang valid, yang dengan itu kita bukan hanya nyaman dalam beribadah, tapi juga benar. Sekali lagi, bukan perkara jangan saling mencela, jangan saling menyoal, jangan saling menyalahkan. Tidak ada yang perlu saling menyalahkan kalau tidak ada salah. Yang penting adalah saling kita mendalami, saling belajar. Kalau kaidahnya hanya diambil demikian, semua orang berkreativitas, lantas mengatakan kita dijamin oleh undang-undang, kita tidak boleh saling menyalahkan. Tentu semua orang nanti akan berkreasi, dan disitulah kemudian akan tiba kekacauan-kekacauan dalam beragama. Untuk itu, kita saling mendoakan, sekaligus saling mengedukasi, dan dengan itu pula pentingnya di sini muncul peran dari Kementerian Agama,
peran dari Majelis Ulama Indonesia, peran dari ormas-ormas untuk saling duduk bersama, saling menghimpun, bersilaturahim. Boleh jadi kejadian-kejadian yang muncul di sekitaran kita diizinkan oleh Allah untuk menyentuh hati kita, supaya kembali untuk mendalami agama, kembali mencerahkan umat, kembali menyatukan, tidak sibuk pada hal-hal yang tidak terkait langsung dengan nilai-nilai keagamaan. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah memaafkan kita, semoga Allah menghimpun kita dalam kebaikan, menyelamatkan kita dalam beribadah sampai pulang kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Dan lebih penting daripada itu, semoga Allah senantiasa menyatukan kita dalam kasih sayang, saling memaafkan dalam kebaikan, dan bangga pulang sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akhiru da'wana. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Oh, Mas Farhan sudah ingat hilal itu yang di teroskop itu kan hilal para sahabat. Itu aku lah gak tahu lah kenapa orang di kampung kita itu, meskipun Indonesia itu besar, itu tak mencakup semua orang dekat saya di sana itu agamanya Islam yang sama para sahabat. Islam itu kalau yang setahunya Mas Farhan dekat kampung Mas Farhan ada Muhammadiyah katanya. Kalau Muhammadiyah itu lebih awal puasa juga dan lebih awal raya macam itu, lebih awal Aidilfitri macam itu. Tapi yang Islam yang ini yang ada di Pekanbaru, di Kampung Baru yang di Palembang ini para sahabat, katanya sudah Aidilfitri tadi tanggal 28 loh, 28, 29, 28, 29, 30, 31 di penanggalan di kalender antara 31 ataupun tanggal 1 itu selisihnya banyak jauh loh, 4 hari selisihnya. Itu kalau Mas Farhan sudah pahami dari dulu, masa masih budak dulu masih belajar puasa, paling awal 1 hari ataupun lebih lambat 1 hari macam tu di mana-mana negara. Tapi kalau yang ini, yang tahun lepas ada yang sudah telefon Allah katanya, dan juga Ustaz sudah berbuka suara, nanti ada pendapat nanti sudah WA Allah macam itu. Na'udzubillah ya para sahabat, mendahulukan seolah-olah Allah itu boleh bercakap dengan anda macam itu. Sedangkan umat-umat cerita-cerita nabi-nabi kita itu tidak mampu untuk bertatap muka dengan Allah macam itu para sahabat. Entahlah para sahabat, entah sampai kapan selalu viral tentang ini para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.